Kita lanjut. Ya, ini mengelola sistem memori dan processing task ya. Kemarin masih ingat ya, ketika kita menjalankan suatu aplikasi, misalkan kita menjalankan Google Chrome. Google Chrome oke, kita double klik. Nah, si Google Chrome ini dia akan di-load ke dalam memori. Oke. Kemudian akan diproses oleh CPU gitu ya. Diproses ke CPU ya, kemarin seperti itu alurnya ya. Setelah itu nanti akan dikeluarkan melalui outputnya ya, bisa ke layar atau bisa ke kemana gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemarin juga ada konsep bahwa dalam suatu waktu ya CPU dia hanya bisa memproses satu proses, satu pekerjaan ya, satu task ya. Nah, bagaimana caranya CPU ini dalam satu waktu dia mengerjakan seolah-olah banyak task gitu ya. Ya, seolah-olah banyak task ya. Nah, inilah fungsi dari sistem operasi sebenarnya ya. Kalau kalian buka task manager kalian ya di Windows kan ada ya task manager ya. Kalian apa tuh? Ctrl Alt Del ya, atau di taskbar-nya kalian klik kanan task manager. Kemudian kalian cek di proses ya. Nah, di situ akan muncul banyak sekali proses ya. Bisa belasan atau mungkin 20-an gitu ya, bisa puluhan proses yang jalan bersamaan. Padahal dalam satu waktu CPU itu hanya bisa memproses satu proses ya. Nah, disitulah digunakan yang namanya scheduling ya. Jadi yang mengelola ini adalah sistem operasi. Dia akan melakukan penjadwalan. Tentunya dengan algoritma yang bermacam-macam gitu ya. Jadi skenario-nya bermacam-macam. Misalnya, lakukan pemrosesan untuk berdasarkan prioritas. Itu bisa ya. Dalam suatu proses itu ada prioritasnya ya. Jadi misalkan ada 10 proses, dilihat nih mana yang merupakan prioritas tertinggi ya, itu bisa ya. Priority scheduling. Ada juga pemrosesan yang sifatnya misalnya berdasarkan besarnya proses. Nah, itu bisa juga yang prosesnya besar dikerjakan terlebih dahulu ya, misalkan seperti itu. Itu yang mengatur adalah sistem operasi. Ya, kebayang ya seperti itu ya. Kemudian untuk jaringan ya, jadi sekarang sistem operasi dia mendukung untuk kita bisa berbagi data gitu ya, terhubung melalui jaringan ya. Kemudian sini adalah untuk mengkontrol sumber daya sistem ya, dan pengelolaan file ya. Oke ya. Oke, ini contoh sistem operasi ada Windows Server dan jadi ini ada yang digunakan untuk personal, untuk workgroup dan juga untuk enterprise ya. Yang digunakan untuk personal macam-macam ini ada Windows, Linux, Mac OS ya. Kalau workgroup ada Windows Server, enterprise Windows Server ya. Nah, di sini yang menarik tuh Linux gitu ya. Linux untuk personal juga bisa untuk workgroup, bisa juga untuk enterprise ya, karena dia lebih fleksibel ya, lebih fleksibel. Nah, kalau kita bicara tentang Linux sebenarnya, jadi kita bisa kunjungi website namanya kernel.org ya. Bentar, saya cek dulu. Oke. Nah, ini contoh tadi kita sebut sebagai kernel ya. Nah, ini kernel. Jadi ini situs dari kernel.org. Ini adalah sebenarnya Linux. Jadi kalau kita bicara tentang Linux, sebenarnya Linux itu ini. Jadi kernel ini ya. Ini bisa kita download ya. Bisa kita download nih filenya ini ya. Nah, ini Linux ini sifatnya adalah free dan open source. Jadi kita bisa download source code-nya, bisa kita buka juga source code, bisa kita baca. Nanti kalau kita download file-file yang ada di Linux ini, ya dia sebenarnya berhubungan tadi dengan berbagai macam hardware gitu ya, dengan CPU ya, dengan hard disk dan macam-macam gitu ya. Nah, dia berhubungan dengan itu ya, isinya sebenarnya ya. Nah, itu adalah tentang Linux ya. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai distribusi Linux ya, atau distro Linux. Nah, ini kita berkenalan dengan distro Linux. Jadi ini
distro Linux ya. Jadi karena tadi di sini Linux itu dia sifatnya adalah free dan open source, jadi banyak orang yang mengembangkan gitu ya. Dia bisa mendownload kemudian bisa dikembangkan sendiri. Jadi variasi dari Linux ini sekarang banyak sekali gitu ya. Dan di sini ada yang membuat situs DistroWatch ini memantau semua distribusi Linux yang ada di dunia ya. Jadi macam-macam. Nah, yang sebelah kanan ini ada yang populer saat ini gitu ya, 6 bulan terakhir gitu ya. Di sini ada MX Linux, Manjaro, Mint, Pop OS, Ubuntu. Nah, mungkin ini kalau di Indonesia ini Ubuntu menjadi yang salah satu yang populer juga. Mungkin kalian juga pernah tahu ya tentang Ubuntu. Ada Debian, Elementor dan seterusnya ya, macam-macam ya. Nah, apa itu distro Linux, distribusi Linux? Jadi sebenarnya ini adalah Linux yang ini ditambahkan dengan graphical user interface tadi ya, atau disebut sebagai desktop environment gitu ya. Nah, kemudian ditambahkan dengan software-software yang lain, misalkan sudah ada buat browsing-nya, kemudian ada Office-nya. Jadi kernel ini ditambahkan berbagai macam tadi ya. Nanti kalau kita tadi bicara mobil, ya mesinnya tadi ditambahin gitu aksesorisnya gitu ya. Ya, ada apa interiornya ya, kemudian ada keluarnya seperti apa desainnya dan seterusnya. Jadilah mobil utuh ya. Nah, distro Linux itu termasuk yang utuh gitu yang bisa digunakan untuk kita menggunakannya. Dan ini sifatnya adalah sebagian besar adalah free ya dan open source. Kita bisa pakai gitu ya. Nah, ini saya ambil contoh nih, salah satunya adalah Pop OS ya. Pop OS ya. Kita lihat ya tentang Pop OS. Tunggu dulu tadi mundur dikit ya. Nah, ini ya, ini adalah Pop OS. Pop OS ini menggunakan GNOME. Jadi GNOME ini tadi yang saya sebut sebagai desktop environment ya. Jadi tampilan desktopnya. Jadi Linux plus GNOME ini ya. Nah, macam-macam makanya desktop environment ini macam-macam. Ada banyak sekali ya. Ada GNOME, ada KDE, ada Xfce ya. Jadi tergantung kita, selera kita mau pakai yang mana gitu ya. Mau pakai GNOME, mau pakai KDE. Jadi macam-macam desktop gitu ya. Ini pakainya dia GNOME ya, Pop OS. Tampilannya termasuk yang bagus ini ya, Pop OS ya. Nah, ini udah ada beberapa software tambahan gitu ya, ada apa itu Firefox ya, kemudian di sini ada Office-nya ya, dan berbagai macam utility yang lain ya. Jadi kalau kita bicara distribusi Linux, itu sudah kernel tadi ditambah dengan berbagai macam software tambahan tadi ya, ada desktop environment-nya, mungkin ada browser-nya, ya beberapa ada Office-nya dan macam-macam ya, tergantung kelengkapan dari distribusi Linux itu gitu ya. Nah, ini ada Office-nya ya. Ini termasuk salah satu Linux yang tampilannya bagus ya. Ini pakainya GNOME. Oke ya cukup saya rasa ya. Jadi itu sedikit tentang distro Linux atau distribusi Linux ya. Nanti kalian mungkin juga ada yang tertarik nyoba, ya silakan aja gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, kemudian ada namanya utility program ya. Ini banyak contohnya, ada antivirus, file kompresi, ada mungkin ada firewall ya. Ada ini contohnya adalah WinZip tadi, WinRAR ya. Kemudian di sini ada mobile device management ya. Ini saya sedikit cerita ya tentang ini. Ini cukup sekarang juga lagi dipakai juga di beberapa tempat. Jadi mobile device management ini adalah suatu software ya, program yang digunakan untuk mengelola berbagai macam perangkat mobile ya, handphone gitu atau tablet gitu ya. Nah, ini contoh kasusnya kita ambil di BPS ya. Di BPS
kita sekarang sudah banyak survei-survei yang dilakukan dengan menggunakan perangkat tablet gitu ya. Kalau zaman dulu kita menyurvei gitu, masih membawa dokumen ya, berkas dokumen, datang ke rumah-rumah, mencatat. Nah, sekarang sudah menggunakan tablet ya. Kelebihannya banyak gitu ya. Kalau pakai dokumen, dulu kan kita harus ngeprint dokumen, harus mencetak ya sebanyak jumlah responden ya, butuh biaya yang tidak sedikit gitu. Dan itu berulang gitu ya. Kemudian setelah kita mengumpulkan data itu kan datanya harus dibawa ke kantor, kemudian di-input di komputer gitu ya. Baru kemudian dikirimkan datanya ke server gitu. Jadi ada proses seperti itu ya. Nah, kalau kita pakai tablet tadi ya atau pakai mobile phone gitu ya, ya ketika kita mendata langsung di-input datanya di tablet tersebut, setelah selesai bisa langsung kita kirim gitu. Jadi bisa lebih efisien dari sisi waktu gitu ya. Jadi sekarang sudah cukup banyak ya beberapa survei itu dikerjakan dengan menggunakan tablet atau mobile phone ya. Disebut sebagai CAPI ya, biasanya kita nyebutnya sebagai CAPI, Computer Assisted Personal Interviewing ya. Jadi ya kita mencacah dengan menggunakan perangkat komputer tadi ya, dalam hal ini adalah tablet ya. Nah, di STIS, PKL pun juga sudah menggunakan CAPI ya, sudah menggunakan CAPI seperti itu. Nah, terus apa hubungannya dengan ini MDM ya? Jadi perangkat-perangkat tadi yang dibagikan kepada petugas itu jumlahnya ada banyak ya, bisa puluhan ribu perangkat itu ya, bisa seperti itu. Nah, kemudian perangkat itu dikelola oleh suatu software yang disebut sebagai MDM ini ya. Buat apa? Jadi banyak sekali fungsinya ya. Salah satunya misalnya kita bisa men-setting perangkat tersebut hanya bisa diinstal aplikasi tertentu aja, ya, tidak sembarangan nginstalnya. Yang boleh diinstal misalnya, ya hanya aplikasi survei saja, ya, aplikasi survei yang boleh diinstal gitu ya, yang lainnya nggak boleh. Nah, itu yang membatasi adalah MDM ini. Jadi semua perangkat tadi terhubung dengan MDM ini, jadi dia nggak bisa sembarangan nginstal gitu ya. Nggak bisa nginstal apa tuh, game-game itu nggak bisa gitu ya, Mobile Legends atau apa, Genshin Impact gitu ya, itu nggak bisa gitu ya. Hanya bisa nginstal, aplikasi aplikasi survei aja ya, itu akan dikelola ya, seperti itu. Bisa juga dilakukan monitoring ya, penggunaan perangkat dan macam-macam, ini fungsinya seperti itu. Itulah yang disebut sebagai MDM ya, Mobile Device Management ya. Oke, kita lanjut ke middleware tadi. Middleware ini menghubungkan dua sistem tadi ya. Contohnya adalah waktu kalian kemarin daftar PMB lah ya. PMB kan kalian daftar di BKN ya. Inputnya adalah apa kemarin? NIK dan nomor KK ya. Nah, padahal data itu adanya di Dukcapil ya. Data tentang NIK dan nomor KK itu ada di Dukcapil. Tapi kalau ketika kalian daftarin ke BKN, nah itu nanti BKN akan meminta data ke Dukcapil ya, mengirimkan data ke Dukcapil, nanti Dukcapil akan membalas itu informasinya. Nah, ini kan ada dua sistem yang berbeda gitu ya. Nah, yang menghubungkan itu nanti disebut sebagai middleware ya. Nah, menghubungkan dua sistem tadi gitu ya, antara sistemnya BKN dengan sistemnya Dukcapil. Gitu ya, jelas ini ya. Oke, ini proprietary dan off the shelf ya. Nah, ini bedanya kalau yang proprietary ini digunakan biasanya kalau suatu organisasi dia memiliki proses bisnis yang sifatnya spesifik gitu ya, yang hanya bisa ya mau nggak mau dibuat sendiri sistemnya itu atau minimal custom ya, karena spesifik ya. Itu disebut sebagai software proprietary. Kalau yang off the shelf ini karena bisnis prosesnya itu adalah sifatnya seragam ya atau umum, ini kita bisa mungkin beli ya software yang di pasaran atau download gitu ya. Nah, ini beda tentunya ya penggunaannya ya. Contoh yang umum misalnya bisnis restoran lah ya. Nah, restoran kan ya mungkin 80-90% atau mungkin 100% gitu ya, sama gitu ya, di tiap antar restoran tuh bisnis prosesnya sama gitu ya. Nah, karena itu kita bisa beli aplikasi manajemen restoran yang banyak dijual di online tuh banyak gitu ya. Itu bisa beli kemudian kita pakai ya, itu bisa gitu ya. Beberapa juga ada yang gratis ya. Contohnya adalah ada namanya Sistem Informasi Desa ya. Itu namanya SID ya. SID, Sistem Informasi Desa itu ada yang versi gratisnya tuh Open SID. SID ya, Open SID ya, Open Sistem Informasi Desa.
Nah, sistem informasi desa ini kan kalau mau diinstal di kantor kelurahan, ya sama aja gitu ya, mau kelurahan atau desa manapun pun sama, bisnis prosesnya kan sama. Ini bisa dipakai nih OpenSID ini ya, di banyak apa, desa tadi ya. Itulah yang disebut sebagai off the shelf. Nah, kalau proprietary ini sifatnya adalah spesifik tadi ya, khusus gitu. Contohnya banyak ya, di BPS contohnya aplikasi survei yang ada di BPS itu kan unik ya, nggak ada yang jual itu, atau nggak ada yang buat, di pasaran nggak ada yang buat, kita harus buat sendiri, harus custom gitu ya. Nah, itu disebut sebagai proprietary software ya. Nah, ini jadi kalau kita mau pakai yang mana, kita lihat kebutuhannya seperti apa. Kalau kebutuhan kita tadi sifatnya adalah umum, ada di pasaran, itu kita bisa langsung adopsi ya. Tapi kalau sifatnya adalah spesifik, ya mungkin kita harus mengembangkan sendiri ya. Ini ada plus minusnya, nanti bisa dibaca sendiri ya, untuk plus minusnya ya. Ini cloud service sebenarnya sudah pernah kita bahas juga tentang cloud ya. Oke, ini kayaknya nggak ada masalah. Nah, ini kita bahas ini ya tentang pembuatan software ya, secara apa singkat ini ya. Jadi nanti kalian di semester 2 ya, semester 2 akan dapat mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di situ akan lebih jelas membahas mengenai ini. Jadi ini hanya sepintas aja ya. Kita berkenal dengan bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu ada banyak sekali jenisnya ya, yang sekarang ini ya. Apa itu bahasa pemrograman? Di sini diartikan sebagai serangkaian keyword ya, perintah atau kemudian ada simbol dan sistem yang digunakan untuk membangun statement untuk dijalankan oleh mesin atau komputer ya. Jadi kita bisa memberikan perintah kepada komputer, suruh ngapain? Misalkan suruh menghitung, bisa gitu ya. Bagaimana cara kita memerintahkan komputer? Ya dengan membuat bahasa pemrograman gitu ya. Jadi kalau kalian tertarik untuk motivasi orang bikin program itu supaya bisa memerintah komputer, kalian bisa belajar untuk membuat program gitu ya. Supaya banyak pekerjaan kita yang bisa dikerjakan oleh komputer gitu ya. Nanti kalian akan belajar itu ya di KS akan banyak belajar di situ. Jadi kalian harus punya apa istilahnya ya? Kecintaan gitu ya terhadap pemrograman gitu ya. Kalau kalian bisa program, apapun bisa gitu ya, apapun bisa. Nah, sekarang saya amati nih anak tingkat 4 sekarang bikin skripsi ya. Bikin skripsi, itu beberapa mahasiswa tuh ada yang kayaknya dia menghindari program gitu ya. Pak, saya nggak bisa bikin program, saya menghindari. Nah, itu salah gitu ya. Selama ini kemana aja ya. Jadi kalian masih tingkat 1 ini masih panjang perjalanan kalian. Jadi harus kalau di KS harus kalian pupuk gitu ya, apa namanya, kecintaan untuk bikin program itu harus gitu ya. Karena sesuatu yang menarik sebenarnya, bikin program itu menarik gitu. Ada masalah, nyari problem solving-nya seperti apa, bikin programnya, nah, selesai permasalahan gitu ya. Gimana caranya menyelesaikan suatu masalah dengan program misalnya ya. Nah, kalau mau menjadi ahli data science atau ahli informasi, kalau kalian tahu bagaimana membuat program, itu akan jauh lebih mudah gitu ya. Jadi di sini, ya harus kuat gitu ya. Di data science nanti kalian pun juga akan ada pemrograman juga di situ ya, bagaimana misalkan, di machine learning ya atau di data mining itu juga kan banyak program ya. Di sistem informasi juga bikin web yang bikin aplikasi Android itu juga buat program juga gitu. Jadi akan banyak dipakai ya. Nanti tinggal di semester 2 akan kalian banyak bersinggungan dengan program ini ya. Oke, kemudian di sini ada namanya sintaks ya. Sintaks itu sekumpulan aturan yang berasosiasi eh, bahasa pemrograman ya. Ini ada sintaks. Jadi nanti kalian belajar bahasa pemrograman itu ya belajar tentang sintaks ya, bagaimana membuat suatu aturan-aturan dalam bahasa pemrograman ya. Nah, di sini ada alur program ya. Yang pertama adalah membuat program komputernya, kemudian nanti akan di-compile ya dengan compiler, kemudian akan menjadi suatu aplikasi atau yang dikenali oleh mesin ya, machine language program ya. Kemudian inilah yang akan dieksekusi atau dijalankan ya. Contohnya ya, kalian menjalankan program apa? Google Chrome ya, Google Chrome.exe ya, Google Chrome.exe ya. Itu sebenarnya adalah aplikasi ini ya, yang sudah dibentuk menjadi bahasa mesin itu ya, Google Chrome.exe.
.exe itu maksudnya adalah executable yang bisa dieksekusi ya. Disebut juga misalkan binary ya, binary ya, sudah menjadi binary. Nah, sebenarnya Google Chrome itu awalnya juga kode program, source code ya. Ya karena dia sudah aplikasi besar, source code-nya ada banyak gitu ya. Mungkin ada puluhan ribu atau ratusan ribu ya baris gitu ya. Nah, dia setelah jadi source code tadi dia akan di-compile jadilah Google Chrome itu ya. Google Chrome ini akan dijalankan gitu kan ya. Oke, kita lihat contoh ya, sintaks sederhana bahasa pemrograman ya. Nanti kalian di semester genap akan dapat Pascal ya. Akan dapat Pascal. Oke, ini contoh ya. Salah satu sintaks dari Pascal itu ada pemilihan ya. Pemilihan itu sintaksnya adalah ini ya. If, then, else. Nah, di sini if color sama dengan red, then write you have chosen red, else written please choose a color for your car. Jadi ini menampilkan pilihan warna ya. Kalau kita milih merah akan muncul di layar Anda telah memilih mobil merah gitu kan ya. Ini salah satu contoh program sederhana ya. Nanti yang kalian buat adalah ini source code-nya ini gitu ya. Setelah itu nanti akan di-compile jadilah program. Program itu yang akan dieksekusi gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi yang kita buat adalah kode program semacam ini ya. Nanti kalian akan belajar Pascal ya. Ini salah satu bahasa pemrograman yang mudah ya. Dan diajarkan di STS ya. Biasanya pakainya Pascal, nggak tahu nanti kalian dapatnya apa. Kemungkinan sih pakainya Pascal juga gitu ya. Karena ini bahasanya lebih dekat kepada bahasa manusia ya. Ini mudah ya dipelajari ya. Jadi nanti kalian akan dapat ini di semester genap ya. Oke, itu ya tentang program ya. Kemudian nah ini contoh bahasa pemrograman udah dibahas kemarin ya. COBOL, C++, Java. Nanti kalian dapat Pascal ya. Nah, nanti kalau kalian sudah belajar satu bahasa pemrograman, itu ya mudah belajar bahasa yang lain gitu. Karena tinggal menyesuaikan aja sintaksnya ya. Kalau dari sisi algoritma sih sama gitu ya. Yang bedain tadi adalah sintaksnya aja. Di Pascal seperti apa, nanti di C seperti apa gitu ya. Tinggal belajar sintaksnya aja nanti ya. Kalau sudah beda bahasa pemrograman. Software bug kayaknya nggak ada masalah ini ya. Program. Kemudian free dan open source. Nah, ini tadi sudah kita singgung juga ya. Jadi freeware di sini maksudnya adalah software yang bisa diperoleh secara gratis ya. Jadi kalian bisa download, bisa kalian pakai ya. Udah gitu ya. Tapi nggak bisa kalian lihat source code-nya. Kalau mau dilihat source code-nya, itulah yang disebut sebagai open source ya, kode terbuka. Bisa di-download, bisa dilihat gitu ya. Nah, ini yang kadang orang salah paham juga gitu. Nah, di sini open source diartikan sebagai gratis ya. Sebenarnya bukan gratis ya. Jadi konsep free dalam open source itu sebenarnya bukan gratis, tapi dia bebas ya. Jadi open source itu maksudnya adalah free-nya adalah kebebasan, bukan gratis. Ya, tadi kan karena dia kodenya terbuka, bisa dimodifikasi, bisa didistribusikan ulang. Nah, disitulah konsepnya tentang free ya, bukan gratis ya. Karena ada juga software open source yang berbayar itu ada ya, ada. Walaupun memang sebagian besar software open source itu adalah gratis ya, sebagian besar ya, tapi yang berbayar pun ada ya. Makanya tadi open source itu free di situ konsepnya sebenarnya bukan gratis, tapi dia adalah bebas ya, bebas ya. Makanya kalau ada software open source yang free itu sebutannya biasanya lengkapnya adalah FOSS ya. Free open source software. Lebih lengkapnya adalah FOSS biasanya ya. Kalau nyebutnya software open source yang gratis itu adalah FOSS. Free open source software ya. Oke, materi kita hari ini kita review sudah sampai sini. Kita lanjutkan ke sesi diskusi. Jadi silakan yang mau diskusikan tentang materi hari ini boleh. Ya, silakan siapa dulu nih? Mumpung masih lama ya. Nanti biasanya kalau udah mau habis baru pada nanya tuh. Boleh resen atau langsung boleh? Ya, silakan.
Ada yang nanya? Nggak ada? Dari Rahmat, ya Rahmat, silakan. Oke, oke, hmm, oke, 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 ya. Ya, aplikasi atau sistem operasi 32 bit dan 64 bit ya. Itu adalah arsitekturnya ya. Jadi ya dari sisi data dan lain sebagainya 32 bit ini bisa memproses hanya lebih sedikit aja gitu. Yang 32 ya. RAM-nya pun juga terbatas ya kalau nggak salah. RAM-nya maksimal berapa tuh 32 bit ya? Iya 4 giga aja tuh ya. Kalau hanya bisa memproses 4 giga RAM aja kalau yang 32 bit. Jadi banyak keterbatasannya lah 32 bit ya, karena dia memang istilahnya lebar datanya nggak banyak gitu, cuma 32 bit gitu ya. Untuk pemrosesannya sih nggak banyak gitu ya, 2 pangkat 32 ya. Berapa tuh 2 pangkat 32 ya? Nah itu ya. Ya memang nggak jadi nggak banyak gitu ya. Eee, Kalau yang 64 bit, ya itu lebih banyak gitu ya. Tapi sekarang sih sudah hampir semuanya sih 64 bit gitu ya, makanya udah jarang banget lah ya dari sisi prosesor, sistem operasi, kemudian aplikasi itu sudah supportnya 64 bit sekarang, udah jarang yang 32 bit. Itu biasanya era-era 2000-an awal tuh, masih banyak yang CPU-nya cuma support 32 bit ya, OS-nya pun juga 32 bit ya. Sekarang sih sebagian besar 64 bit, ini biasanya yang jadul-jadul gitu ya. Jadi memang 32 bit itu teknologi lama ya, jadi dia memprosesnya cuma tadi untuk RAM aja cuma 4 giga aja dia maksimal untuk RAM-nya ya. Kemudian, apa namanya tuh, tipe datanya pun juga terbatas tuh waktu itu ya. Misalkan FAT32 gitu ya, itu juga nggak bisa ngopi file banyak gitu ya, maksimal 4 giga juga ya dalam satu flash disk itu ya, nggak bisa lebih dari itu. Makanya, banyak keterbatasan ya. Jadi kalau yang sekarang sih harusnya kalian misalkan nginstal pun yang 64 bit semua harusnya yang sekarang ini ya. Karena, eee, ya lebih 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 apa, lebih banyak bisa proses data ya kalau 64 bit ya. Kemudian tadi GitHub dan GitLab ya, Git ya, itu benar ya tadi ya contoh dari, Workgroup ya. Ini berarti sudah pernah belajar nih Rahmat ya tentang Git ya. Nanti kalian di STS juga akan belajar ya bagaimana menggunakan Git ya untuk, pemrograman ya. Ya itu salah satu contoh dari Workgroup tadi ya, benar ya. Oke, ada yang lain? Silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, Gede. Masalah lisensi. Lisensi, oke. Kan kalau misalnya kita beli Windows di Oke. toko-toko seharga 200.000, sedangkan yang aslinya tuh 1 Hmm, juta sekian tuh, itu termasuk hmm, lisensi apa itu, Pak? oke. 200.000 Makasih, Pak. ya. Oke. Ya, sekarang ini banyak ya, nggak cuma Windows ya, ada juga Office gitu ya. Yang lisensinya itu sebenarnya adalah retail ya, retail. Retail itu maksudnya misalkan ada suatu perusahaan ya atau organisasi, dia beli sistem operasi gitu ya, sistem operasi untuk kantornya dia gitu ya, untuk misalkan 1.000 pengguna gitu ya, 1.000 pengguna ya. Nah, mungkin yang dipakai cuma 100 orang gitu yang dipakai ya, masih sisa 900 ya. Nah, itu sebagian tuh nakal itu dia jual-jual lagi tuh ya. Ya, seperti itu. Itu ada yang namanya lisensi retail ya. Nanti bisa kalian cek itu 200.000 itu lisensi apa gitu ya. Ada tuh misalkan ya retail ya. Ya kalau tadi personal apa-apa itu sudah ada harganya gitu ya. Home itu ada berapa 1 juta apa 2 juta gitu. Itu udah ada harganya gitu. Itu kemungkinan satu. Kemungkinan dua ya bajakan berarti ya, itu punyanya orang gitu ya. Nah, dulu malah kalau di Mangga 2 dulu jual DVD, CD itu 50.000 dulu tuh, semua software 50.000 gitu ya. OS pun 50.000 ya zaman-zaman dulu ya. Zaman saya masih kuliah dulu
Ya dulu gitu-gitu belinya di Mangga 2 tuh ya, di Jakarta di Mangga 2 itu beli software-software bajakan itu ya. Itu harganya 50.000. Ya, yang orang nggak ngerti ngiranya itu udah, "Oh ini saya beli kok," gitu ya. Padahal itu kan itu bajakan ya. Aslinya ya yang bisa kita cek harga di, mana website Microsoft atau di, kalau Tokopedia sih harusnya ada juga, tapi masalahnya di Tokopedia itu sih juga banyak yang orang jual retail gitu ya. Banyak yang jualnya di retail seperti itu, ada juga yang bajakan juga gitu ya. Nah ini harus hati-hati juga kalian ya. Tapi kalau kalian beli laptop, itu sekarang sih kalau di spesifikasi laptopnya sudah ada tulisannya ya, Windows 10 Home gitu, biasanya sudah tulisannya itu biasanya sih asli. Karena dia menjadi spesifikasi dari laptopnya ya, itu sudah asli itu ya. Kecuali kalau kalian beli, terus ada keterangannya misalkan non-OS atau biasanya DOS gitu ya. Nah itu non-OS biasanya ya, atau DOS itu pakai disk operating system ya, masih DOS. Itu kan nggak ada Windows-nya ya. Pas kalian beli, sampai di rumah, itu sudah lengkap tuh, ada Windows-nya, ada Office-nya, ada Corel Draw-nya ya, itu software mahal-mahal semua itu. Itu bisa dipastikan itu bajakan gitu ya, karena di spesifikasinya kan nggak ada itu ya, nggak ada OS-nya, nggak ada software-software-nya, tapi pas dibeli dapat tuh ya, lengkap banget malah gitu ya. Itu bajakan semua itu ya. Memang beberapa toko dia itu menyebutnya sebagai layanan gitu ya. Makanya beberapa toko laptop yang di Tokopedia saya lihat itu dia non OS tapi ratingnya tinggi tuh. Wah, ini ratingnya tinggi banget ya. Dia jualnya non OS, memang non OS dan murah gitu, paling 5 juta ya, 5 juta. Saya pernah beli laptop bukan saya beliin orang kantor gitu ya, laptop harga 5 juta. Spesifiknya lumayan gitu ya. RAM-nya udah 12 GB, SSD, prosesornya masih Intel yang Pentium tapi ya, Pentium Gold atau apa itu ya. Bukan yang i3, i5 itu ya, yang Pentium. Sudah cukup lah sebenarnya ya. Harga 5 juta, itu sebenarnya non-OS ya, non-OS. Tapi pas dibeli, sampai di tangan itu lengkap dia. Sudah ada Windows-nya, sudah ada Office-nya, Corel-nya, bahkan ada game-nya juga di situ ya. Itu software-nya kalau total bisa 10 jutaan tuh. Kalau beneran beli ya. Software-software yang ada tuh bisa 10 jutaan lebih tuh ya. Kan nggak mungkin gitu ya, harga 5 juta dapat barang seperti itu. Itu bajakan biasanya gitu ya. Memang banyak yang seperti itu ya. Beberapa toko dia nyebutnya sebagai layanan gitu ya. Dan memang di Indonesia ini ya penegakan hukum akan barang-barang bajakan sih belum belum terlalu ketat ya, belum terlalu ketat, jadi masih ya mungkin di kantor penegak hukumnya juga masih pakai yang bajakan juga mungkin ya, saya juga nggak tahu, tapi kayaknya kayaknya benar gitu ya. Ini bisa dicek lah, mesti kantor-kantor begitu ya ada kemungkinan ya, pasti ada lah 1, 2 tuh, ya memang sulit gitu ya untuk di Indonesia itu ya. Ya makanya kita belum terlalu ketat gitu ya untuk software bajakan gitu ya. Di STS pun juga ada, software bajakan pun ada juga beberapa ada yang pakai bajakan juga. Nah, mudah-mudahan menjawab ya. Ya kalau harga resminya bisa dicek tuh di harga Microsoft, di webnya Microsoft ada, biasanya di Bineka tuh juga jualan tuh, bineka.com tuh, lisensi resmi tuh, ya itu harga resminya seperti itu. Kalau di bawah itu, ya tanda tanya tadi, bisa beberapa lisensi, misalkan retail atau apa gitu ya. Kalau retail tadi biasanya, ya tadi misalkan punyanya kantor dijualin-jualin lagi gitu ya. Jadi kita daftarnya sebagai pegawai kantor itu biasanya. Nah, ya gitu ya, mudah-mudahan menjawab ya. Oke, ada yang lain? Terima kasih, Pak. Oke, silakan. Ada lagi? Pak, saya mau tanya. Oke, Rahma. Ya, Pak, izin bertanya. Kalau mau mulai belajar pemrograman tuh dari mana ya, Pak? Oke, belajar Makasih. pemrograman dari mana? Ya, kalau nanyanya di STIS itu ya nanti kalian semester 2 akan dapat ya mata kuliah algoritma pemrograman. Tapi kalau pengen belajar sekarang gimana? Banyak sekali kursus-kursus online ya, yang gratis pun banyak ya di Coursera, di mana itu ada banyak sekali course yang bisa diambil tuh gratis, yang mulai dari basic pun ada ya, dari nol banget tuh juga ada. Ya, jadi kalian harus belajar dulu algoritmanya dulu ya, bagaimana kita membangun berpikir secara sistematik itu ada di algoritma ya. Nah, kalau bahasa pemrograman itu adalah tadi terkait dengan sintaks sebenarnya ya.
di Python, di C, di C++, di Pascal, itu bisa berbeda-beda ya. Ya kita belajar itu, mau belajar apa ini? Misalkan tadi belajar Python. Ya, nanti kita akan belajar dari sisi apa tadi sintaksnya ya, bagaimana penulisan programnya. Ya kayak kalian belajar apa? Bahasa lah ya, bahasa Inggris sama bahasa apa misalkan Jepang itu akan berbeda ya, cara penulisannya mungkin kata-katanya juga akan berbeda. Ya mirip itulah kalau bahasa pemrograman. Tapi kalau dari sisi algoritma itu yang justru penting ya, bagaimana kita berpikir secara sistematik gitu ya, memecahkan masalah gitu. Ya misalnya gampangnya ada satu masalah gitu ya, ada suatu case gitu, kasus kalian diminta untuk menghitung rata-rata gitu ya. Kalau kalian ngitungnya manual kan bisa ya, dijumlahin apa angkanya, kemudian dibagi gitu kan ya. Nah kalau bikin program gimana caranya? Itu harus dibuat dulu algoritmanya. Langkah pertama apa kira-kira tuh kalau bicara menghitung rata-rata? Langkah pertama berarti kita ngumpulin dulu datanya ya, bener ya? Masukkan datanya kan, berarti kita buat program untuk memasukkan data gitu ya. Masukkan data, ya misalkan X1 berapa gitu ya, 5, X2 berapa, 4, ada berapa X nanti gitu ya, dihitung kan ya. Kemudian dijumlahin tadi X1 sampai misalkan X10, setelah itu dibagi, itu nanti langkah-langkahnya, step-stepnya itu adalah terkait dengan algoritma. Nah, dari langkah-langkah tadi akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman tadi. Yang tentunya harus kita ikuti ya, aturannya di Python misalkan seperti apa sih, mendefinisikan variabel misalkan, membuat penjumlahan itu seperti apa sih, membuat perulangan seperti apa, pemilihan, itu akan belajar bahasa pemrograman ya. Nanti jadi urutannya seperti itu ya. Nah, sekarang ini banyak ya, kalian buka YouTube pun ada tuh ya, belajar apa misalkan apalagi yang belajar apa yang pakai bahasa Inggris itu banyak banget tuh ya, course-nya tuh banyak banget gitu ya, tutorial point dan macam-macam itu banyak banget ya. Jadi kalian sekarang sih mudah kalau mau ya. Jadi kalau mau belajar sekarang sih it's okay ya, nggak ada kalau menurut saya sih nggak ada masalah gitu ya. Jadi boleh-boleh aja ya. Yang paling gampang sih ikut kursus online ya. Beberapa tuh ada yang gratis tuh banyak gitu ya. Kalau itu nanti dia sudah ada targetnya tuh. Ada materi, ada apa terus ada kuis gitu ya. Kita jawab, submit. Nanti setelah selesai semuanya kita akan dapat sertifikat tuh. Nah, itu bagus itu ya. Beberapa ada kursus online yang gratis ya, di Coursera tuh ada, terutama yang basic tuh banyak yang gratis ya. Kalau yang basic banyak yang gratis tuh ya. Yang dari nol pun ada gitu ya. Dan kalian tidak perlu takut belajar bahasa pemrograman dalam artian dari sisi kesulitan itu sebenarnya anak-anak SD ya, SMP sekarang sudah banyak ya yang belajar bahasa pemrograman. Itu sudah dari sisi kesulitan mereka sudah apa mampu mencerna gitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah sesuatu yang bisa diikuti gitu ya. Nah, sebenarnya beberapa tahun yang lalu itu anak-anak SMA tuh ada tuh kurikulum namanya kurikulum apa tuh yang TIK ya. Dia sempat ada tuh. Saya pernah nanya tuh anak tingkat 1 pernah dapat pemrograman. Pernah Pak itu. Kemudian di tahun berikutnya hilang tuh. Nah, nggak tahu kalian mungkin sekarang yang dapat yang hilangnya kali ya. Jadi sebenarnya dulu ada juga bukan mata kuliah ya, pelajaran dulu mungkin kalau di SMA itu semacam apa, muatan lokal atau apa gitu ya. Beberapa tuh ada yang seperti itu ya. Jadi ya silakan aja kalau mau belajar gitu ya. Jadi tadi banyak ya, pakai tutorial di YouTube ada ya, buku-buku di online pun banyak, ikut kursus online juga bisa gitu ya. Ya silakan aja kalian pilih gitu ya. Ya bagus gitu ya, kalau ada yang tertarik ya. Kalau saya lebih pentingnya kalian itu memang tadi harus menghidupkan semangat gitu ya. Karena itu menarik gitu ya, bikin program itu menarik gitu ya. Bikin program itu, seru gitu ya. Kalau kalian udah takut duluan, nah itu akan sulit nantinya ya. Jadi sekarang mumpung kalian tingkat 1 harus punya itu gitu ya. Beberapa mungkin nanti akan mengalami kesulitan gitu ya. Kok gini sih sulit? Ya itu emang suatu proses gitu. Itu hal yang wajar ya. Itu hal yang wajar gitu tantangannya. Justru itu serunya gitu kita googling gitu ya. Gimana cara permasalahannya, problem solving-nya. Nanti kalian akan bertemu salah satu situs yang cukup sangat populer yaitu Stack Overflow biasanya, yaitu situsnya para programmer itu ya. Kalau nanya-nanya larinya ke situ gitu biasanya ya.
Ya mungkin awal-awal kalian nanya gitu, mungkin suatu saat kalian sudah punya ilmunya, kalian bisa menjadi orang yang menjawab gitu, nggak cuma nanya doang, bisa ikut berkontribusi juga di situ ya. Nah, seperti itu. Oke ya, jelas ini ya untuk kedepannya ya. Jadi saya ingin angkatan ini semua nanti pas tingkat 4 semuanya misalkan, wah saya bikin program Pak, gampang Pak, ya gitu ya. Beberapa anak tingkat 4 sekarang saya lihat ya mereka seperti menghindari gitu ya, bikin program itu menghindari. Padahal itu adalah ya harusnya menjadi satu kemampuan dasar gitu anak-anak KS gitu ya bikin program gitu ya. Apapun peruntukannya ya, untuk sistem informasi atau untuk science data gitu, itu nanti terserah kalian gitu mau lebih prefer kemana gitu. Tapi dasar kalian buat program itu harus bisa gitu ya. Dan jam terbang tidak akan bohong ya. Tidak akan bohong jam terbang. Maksudnya ya makin sering kalian belajar, berlatih itu akan makin kalian membuat kalian ngerti gitu ya. Ya makanya ada yang nyebut programming itu mirip dengan olahraga gitu ya. Makin banyak latihan, makin jago kalian ya. Nanti bisa kalian hitung lah ya, kalian belajar suatu bahasa pemrograman itu bisa kalian hitung sudah berapa jam kalian belajar. Kalau kalian nggak ngerti, kemungkinan sih karena jam belajar kalian masih kurang gitu ya, cuma seperti itu ya. Kalau sudah 30 jam lah paling nggak belajar itu udah bisa lah itu bahasa pemrograman ya. Ya kalau untuk advance sih bisa sampai ribuan jam gitu ya kalau mau sampai level advance ya. 30 jam minimal udah ngerti gitu ya. Cukup tuh 30 jam buat belajar ya. Ya misalkan seminggu berapa? 5 hari ya. Seminggu 5 hari kalian belajar, seharinya 1 jam, seminggu 5 jam. Ya 6 minggu lah. Kalian sudah bisa tuh belajar. Itu maksudnya untuk yang nyantai gitu ya, belajarnya nyantai gitu ya. Kalau kalian intens mungkin seminggu 2 minggu sih bisa gitu ya belajar pemrograman ya. Saya yakin itu ya, saya yakin itu bisa kalian. Seminggu 2 minggu sih bisa kalian ya. Minimal paham tadi ya, minimal paham ya. Kalau nanti kan tergantung dengan kesulitannya gitu ya. Nanti akan ada eskalasinya ya, jadi seperti itu. Dan proses belajar di STS itu dinikmatin aja ya, dinikmatin prosesnya, nanti akan mengalir gitu ya, dinikmatin seperti itu ya. Ya, jelas ya mudah-mudahan ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kan Satu ya. Ya Pak. Kan salah satu dari fungsi sistem operasi itu Pak mengontrol akses sumber daya sistem. Oke. Bagaimana Pak kalau misalkan ada orang yang tidak terautorisasi itu meretas akun kita? Operasi kita apakah itu operasi sistem kita yang rusak atau memang karena mereka yang meretas? Oke. Tentang peretasan ya. Ya, kalau kita bicara peretasan ini faktornya banyak ya. Belum tentu juga salah dari sistem operasinya ya, belum tentu. Bisa jadi juga salah sistem operasinya, jadi belum tentu ya. Dalam beberapa kasus itu ya bukan salah sistem operasinya, tapi dari salah usernya ya. Nah, contohnya ya, ada beberapa kasus username password ditulis di sticky note ditempel di monitor ya. Ada kan begitu? Ada, di kantor tuh ada seperti itu. Username password ditempel di sticky note di mana? Di monitor. Orang yang lihat bisa masuk ya. Itu salah OS-nya bukan? Bukan kan ya? Salah orangnya ya, beberapa kasus seperti itu ya. Tapi apakah ada Pak kasus-kasus peretasan karena sistem operasi? Ya ada juga begitu ya. Jadi ya beberapa kayak Windows itu ya memang ada celah ya. Tapi biasanya kalau ada celah begitu sih nggak lama gitu ya, bisa sehari 2 hari biasanya ada tadi istilahnya tadi sudah dibahas juga tentang software bug gitu ya. Itu juga celah keamanan itu disebut juga sebagai bug sebenarnya. Makanya kalau kayak Windows itu kan dia secara berkala ada update-nya ya. Benar ya, ada update-nya ya. Nah, jadi kalau kalian punya Windows itu di-update itu bagus ya. Dia menambal berbagai bug yang ada di Windows gitu ya. Ya bug-nya nggak selalu terkait dengan tadi login tadi enggak ya. Banyak gitu ya faktornya, bisa karena nggak stabil misalkan pengenalan dengan hardware, macam-macam ya bug-bug yang ada di Windows itu makanya di-update ya. Jadi ya tadi kalau kita bicara tentang peretasan itu faktornya ada banyak ya. Belum tentu juga karena salah sistem operasinya ya.
Jadi bisa juga karena usernya juga bisa ya beberapa ya. Dan levelnya itu banyak ya. Kayak contohnya website ya, website yang dihack gitu ya. Itu bisa jadi OS-nya bagus, tapi yang bikin website-nya ya nggak bagus gitu. Itu kan bukan salah OS-nya ya. Salah dari yang buat website-nya misalkan. Dia bikin website-nya nggak aman gitu misalnya. Bisa diretas ya. Itu makanya banyak ya. Jadi faktor-faktor terkait dengan peretasan itu ada banyak ya. Nah, ini juga salah satu topik juga yang bisa diteliti nih. Nah, nanti di tingkat 3 kalian juga dapat tuh mata kuliah tentang keamanan data dan informasi ya. Terkait dengan bagaimana sih kita bisa mengamankan data, mengamankan informasi. Itu di peminatan sistem informasi ya, keamanan data dan informasi itu ada peminatan yang membahas mengenai itu ya. Lebih rinci lagi ya, karena itu ya kalau kita bahas tuh akan panjang gitu ya. Tapi intinya itu ya. Jadi kalau ada peretasan itu kita harus lihat juga itu, karena bisa jadi ada banyak faktor di situ. Oke, ada lagi yang lain? Cukup? Oke, cukup? Ya, kalau cukup, penugasan hari ini ya. Jadi hari ini, jadi kalian tadi kunjungi lagi website apa tadi? DistroWatch ya. DistroWatch. Nah ini ya, DistroWatch. Kemudian di kanan bawah tadi ada